Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas bab 7, yaitu tentang surat menyurat. Jadi di bab 7 ini kita akan membahas mengenai apakah perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Jangan lupa berdoa dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh dan kalian mengetahui apa definisi dari surat, maka Ibu akan memberikan beberapa contoh dari surat yang ada di buku cetak kalian di halaman 135 sampai dengan halaman 137. Sekali lagi, di halaman 135 sampai 137. Ya, di sana Ibu memberikan contoh ada 3 surat. Ya, kalian lihat surat pribadi dan surat dinas, atau surat dinas disebut surat resmi. Coba disimak baik-baik contoh-contoh yang akan Ibu berikan kepada kalian. Mulai ada gambaran ya setelah melihat beberapa contoh surat-surat yang sudah Ibu berikan kepada kalian melalui tayangan video. Nah, sekarang kalian harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan surat, kemudian surat resmi seperti apa, strukturnya seperti apa, dan juga surat pribadi seperti apa dan strukturnya juga bagaimana. Berikut penjelasannya, dengarkan baik-baik, kalian siapkan buku catatan kalian, dan juga pastinya kalian siapkan alat tulis dan buku cetak kalian. Mohon dipahami baik-baik karena nanti di akhir video kalian akan Ibu Rara berikan tugas ya. Yuk simak bersama-sama. Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis. Berdasarkan isi dan jenisnya, surat dibedakan menjadi surat pribadi dan surat resmi, atau disebut juga sebagai surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi atau organisasi. Itulah pengertian dari surat pribadi. Ingat ya, pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi dibagi menjadi 2, yaitu 1, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Ini biasanya surat ini dibuat untuk keluarga, sahabat, atau kenalan kita. Sedangkan yang kedua yang bersifat resmi biasanya untuk kepentingan dinas. Surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jabatan pemerintahan, atau kita sebut sebagai surat resmi, di mana surat yang dibuat oleh dinas tertentu pastinya untuk kepentingan dinas juga. Itulah pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Struktur pada surat pribadi pada umumnya yaitu terdiri dari bagian-bagian di mana terdapat tempat serta tanggal pembuatan surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup serta salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Nanti Ibu Rara akan memberikan contohnya di slide berikutnya. Lihat di halaman 143 di buku cetak. Kalian bisa lihat ya di halaman 143 di mana terdapat contoh surat pribadi. Strukturnya terdapat tempat dan tanggal surat. Itu Yogyakarta 11 April 2011. Lalu jumpa sahabatku Manda di kota hujan, itu adalah tujuan surat. Hai Manda adalah salam pembuka. Gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apa. Sudah lama kamu tidak memberi kabar padaku. Apakah kamu lupa denganku?
Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya, sudah jadi orang beken ya, itu adalah pembuka surat. Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian lahar Merapi melanda kotaku, kota kelahiran kita hingga keadaannya porak-poranda. Rumah, sawah, dan ternak keluargaku habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat, walau rumah kami rata dengan tanah, doakan ya semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Ini adalah bagian isi surat. Itu saja dulu ya kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Ini adalah bagian dari penutup surat. Sahabatmu adalah salam penutup ya, bagian salam penutup. Sedangkan Maya di sini adalah nama pengirim dan tanda tangan. Jangan lupa setelah nama kita berikan tanda tangan. Itulah struktur atau unsur-unsur bagian dari surat pribadi yang terdapat di buku cetak kalian di halaman 143. Berikutnya Ibu Rara akan memberikan kalian unsur-unsur atau struktur dari surat dinas. Jadi perhatikan baik-baik ya. Struktur surat dinas atau resmi menurut Hansun tahun 2006 yaitu terdiri dari kepala surat, di mana kepala surat sendiri dibagi lagi ya, di dalamnya terdapat 6 instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan lambang instansi atau logo. Itulah bagian dari kepala surat. Lalu struktur berikutnya terdapat tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, hal surat, sifat, alamat, salam pembuka, serta kalimat pembuka, isi surat, tembusan surat. Nah, nanti Ibu Rara akan memberikan contoh dari bagian-bagian strukturnya ya. Ini adalah gambar dari bagian-bagian atau struktur-struktur surat dinas ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya.